Bismillahirrahmanirrahim. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana, 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu 'alal mab'uutsi rahmatan lil alamin wa 'ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal ihsan. Allahumma salli 'alaihi fil awwalin wa salli 'alaihi fil akhirin wa salli 'alaihi fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para ikhwah, akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat istimewa, bulan yang kita semua tunggu-tunggu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan kesehatan, diberikan taufik, inayah untuk bisa masuk dan kemudian melaksanakan ibadah yang maksimal. Allahumma sallim ilaina Ramadan wa sallim Ramadanu ilaina wa tasallamhu minna mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bulan puasa atau yang kita kenal dengan Siyam adalah salah satu rukun Islam, salah satu kewajiban yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh muslim yang akil, yang mampu untuk melaksanakannya. Bulan suci Ramadan, bulan yang sangat istimewa. Istimewaannya diantaranya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan nama bulan di dalam Al-Quran kecuali bulan suci Ramadan. Allah katakan, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Puasanya istimewa, spesial, dilakukan di bulan yang spesial. Ganjaran pahala dan limpahan keberkahan Allah Subhanahu wa taala janjikan. Tentunya Allah berikan kepada mereka yang betul-betul berhak mempersiapkan diri, mempersiapkan mental, mempelajari hal-hal yang terkait dengan peraturan-peraturan puasa di bulan suci Ramadan. Insyaallah kita akan membahas fikih Ramadan dalam 5 sesi, dan hari ini insyaallah sesi yang pertama kita membahasnya dari kitab Fiqhis Sunnah, kitab yang terkenal dikarang oleh Al-Ustaz Sayyid Sabiq rahimahullahu ta'ala. Ustaz Sayyid Sabiq faqih ummah, seorang ulama faqih, termasuk ustadz senior pengajar di Al-Azhar sebagai dosen yang sangat terkemuka. Beliau meninggal di tahun 2000. Jadi termasuk ulama kontemporer yang mengarang buku yang luar biasa, Talaqatul Ummah. Insyaallah ta'ala di antara buku yang banyak beredar, di antara buku yang diterima oleh masyarakat dunia. Kita mulai di sesi yang pertama ini terkait dengan apa sebenarnya makna dari puasa dan apa keutamaan puasa itu sendiri. Terkait dengan as-siyam, Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita perlu memahami tentang makna siyam secara bahasa, bahwa siyam itu atau saum itu artinya al-imsak, menahan diri. Menahan dari apa saja? Orang menahan untuk tidak berbicara disebut juga dengan saum, disebut dengan shaim. Orang menahan diri dari
menahan diri dari makan disebut juga dengan shaim. Orang menahan diri dari olahraga disebut juga dengan shaim. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Ibunda Maryam, ketika beliau tidak berbicara, diperintahkan untuk diam, tidak berbicara kepada orang-orang yang bertanya kepadanya. Inni nazartu lirrahmani sauman. Aku bernazar untuk saum. Saumnya apa? Falan ukallimal yauma insiya. Aku tidak mau berbicara kepada orang. Lan ukallimal yaum. Pada hari ini aku tidak mau berbicara. Dia berpuasa tapi berpuasanya dari tidak berbicara. Namun secara istilah yang kita maksud di pembahasan kita tentang puasa adalah as-siyam di sini adalah al-imsak anil muftirat, adalah menahan diri dari apa-apa yang membatalkan, min tulu'il fajri, dari ketika terbitnya matahari ila ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari. Ma'an niyat, tentunya dengan niat. Ini pengertian puasa. Menahan diri dari segala yang membatalkan, baik lewat makanan atau minuman atau hal-hal yang lain yang bisa membatalkan dan dikategorikan sebagai pembatal puasa. Ini tentang puasa, rukun Islam yang keempat. Nah, selanjutnya apa keutamaan? Apa fadilah dari puasa itu sendiri? Banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan. Namun yang paling besar bagi kita atau yang paling kita ingat adalah bahwa bulan puasa itu keutamaannya di sana Allah melimpahkan ampunannya kepada setiap orang-orang yang berpuasa. Syahrul Ghufran, bulan ampunan. Ada hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan datang Ramadan, beliau mengatakan kepada para sahabat, "Qad ja'akum syahru Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah wajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah. Pintu surga dibuka. Ini sebagai pertanda bahwa Allah membukakan dan memasukkan surga orang-orang yang berpuasa. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan Allah menutup daripada pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan para syaitan dibelenggu. Cuti syaitan, tidak bekerja untuk mengelabui dan menipu manusia di bulan suci Ramadan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, maka dia adalah orang-orang yang mendapatkan kehirmanan, orang-orang yang betul-betul dijauhkan. Ini kita garis bawahi, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ampunan di bulan Ramadan itu ajib. Itu mengherankan. Kenapa? Ada hadis yang mengatakan bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, setiap langkah beliau mengatakan amin. Langkah kedua mengatakan amin, langkah ketiga mengatakan amin. Sahabat heran, tidak ada doa, kenapa mengatakan amin? Mereka bertanya setelah salat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau katakan amin tadi ketika naik ke mimbar ketika khutbah?" Di antara perkataan beliau apa? Bahwa Jibril datang kepadaku, dan Jibril mengatakan, di antara yang dikatakan ketika langkah tadi, bahwa rugma'an fi mri'in, alangkah ruginya seseorang adraka Ramadan, datang dan sampai masuk di bulan suci Ramadan, falam yughfarlah, dan dia tidak mendapatkan ampunan. Kenapa? Bulan suci Ramadan, Rasulullah katakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa bulan suci Ramadan 30 hari penuh karena iman, artinya karena meyakini, karena ini adalah perintah Allah, wa ihtisaban, dan karena mengharapkan ganjaran dari Allah semata. Tidak mengharap. Kita puasa bukan supaya kita dilihat, oh ini tahan lapar karena kuat, supaya dilihat kuat.
Atau sengaja kita lapar-lapar supaya dilihat orang bahwa kita soleh, tidak. Atau kita sengaja lapar-lapar agar dapat beasiswa, tidak ada tendensi yang lain kecuali mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini puasanya 30 hari, Allah berikan ampunan kepadanya. Anggaplah wahai teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anggaplah kita tidak maksimal puasa. Kita tidak maksimal puasa, luput pahala 30 hari puasa karena iman dan ihtisab kepada Allah. Masih ada ampunan yang lain yang harus kita dapatkan. Rasulullah katakan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang melaksanakan ibadah qiyam, tarawih, salat malam di bulan suci Ramadan karena iman dan karena ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, juga akan mendapatkan ampunan, dihapuskan dosanya yang telah lalu. Bayangkan, anggaplah kita juga tidak maksimal salat tarawih, capek, tidak mampu, bolong-bolong, akhirnya tidak salat tarawih, tidak witir. Masih ada, maksimalkan. Kata di hadis yang kita bacakan, fihi lailatun khairum min, ada satu malam, di malam-malam ganjil, di malam itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan setiap dosa yang telah kita lakukan. Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun kurang lebih. Kalau kita juga tidak maksimal mendapatkan ampunan, tidak berhasil dan lalai dari mencari malam-malam terbaik, yaitu malam Lailatul Qadar, ada lagi ampunan yang lain. Kata Rasulullah SAW, wa inna lillahi utaqa'u minan niran, bahwa Allah itu punya hamba dan yang Allah bebaskan dari siksa api neraka, wa dzalika fi kulli lailah, dan itu setiap malamnya. Luput dari itu, Rasulullah mengatakan, lis-shaimi da'watun la turad, bahwa orang yang berpuasa itu ada doanya yang tidak akan ditolak. Maka kita punya kesempatan, kalau di selain bulan suci Ramadan 11 bulan kita minta macam-macam, minta kendaraan, minta kesehatan, minta anak soleh, minta rezeki dilancarkan, dan macam-macam permintaan, minta dapat jodoh. Maka ketika di bulan suci Ramadan kita khususkan doa lil bughyatil uzma, tujuan kebaikan. Siapa yang diijabah oleh Allah maka tidak pernah akan rugi dan tidak pernah akan menyesal di dunia dan di akhirat, yaitu doa agar mendapatkan ampunan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Coba bayangkan teman-teman, para pemirsa yang dirahmati Allah, peluang ampunan ini ketika tidak ada satupun di antara tadi beberapa pilihan opsi tadi untuk mendapatkan ampunan dosa-dosa yang telah lalu, maka betul-betul kita termasuk orang yang sangat-sangat merugi. Orang-orang yang sangat-sangat merugi. Ada hadis juga dari Abi Hurairah bahwa Nabi mengatakan, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun, bahwa sungguhnya salat yang 5 dari Jumat ke Jumat, bulan Ramadan ke bulan Ramadan yang datang, mukaffiratun, semuanya adalah mesin penghapus dosa. Idza jutunibatil kabair, ketika kita terlepas daripada dosa-dosa yang besar. Nah, luar biasa fadilah bulan suci Ramadan, keutamaannya, hampir setiap jengkal ibadah di dalamnya punya keutamaan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bagiyal khairi akbil, wahai para pencari kebenaran, sergaplah, berlomba-lombalah. Wa ya bagiyal syarri aksir, wahai orang-orang yang ingin melaksanakan maksiat, bertaubatlah sebelum masuk bulan suci Ramadan, agar kiranya kita dicatat menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan, mendapatkan kebaikan, mendapatkan keistimewaan di bulan yang sangat mulia. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.